Topik berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur vegetatif yang ada pada tumbuhan. Tumbuhan, seperti yang sudah dikemukakan pada slide sebelumnya, adalah merupakan organisme yang multiseluler, hidup di lingkungan darat atau di daratan, dan mampu berfotosintesis. Organisme yang multiseluler ini biasanya tersusun atas beragam sel yang memiliki struktur dan fungsi berbeda, tetapi dapat menjalankan aktivitas yang saling terintegrasi. Tumbuhan termasuk ke dalam organisme yang terestrial, walaupun leluhur tumbuhan adalah organisme yang hidup di perairan, tetapi karena tumbuhan kemudian berevolusi, kemudian beradaptasi pada lingkungan daratan, maka tumbuhan harus menghasilkan atau harus memiliki suatu karakter yang dapat mengatasi udara yang cukup kering. Hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai organ atau jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan yang kemudian memang teradaptasi untuk berada pada lingkungan dengan udara yang cukup kering. Kemudian bahwa tumbuhan merupakan suatu organisme yang berfotosintesis. Jadi sama halnya seperti pada beberapa protista fotosintetik dan kemudian pada cyanobacteria, organisme yang mampu berfotosintesis adalah organisme yang kemudian memiliki pigmen yang bisa menangkap cahaya matahari dan memiliki kemampuan untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan juga akan menghasilkan oksigen. Tumbuhan merupakan organisme eukariot yang multiseluler. Organisme eukariot multiseluler memiliki keuntungan di mana organisme ini biasanya berukuran lebih besar sehingga mampu berkompetisi secara lebih baik untuk mendapatkan cahaya dan nutrisi. Selain itu, organisme eukariot yang multiseluler pun tersusun atas berbagai macam sel, di mana sel-selnya kemudian terspesialisasi terkait dengan struktur dan fungsinya. Jadi ada pembagian pada fungsi dari masing-masing sel, walaupun sama-sama keseluruhan sel yang ada pada organisme tersebut akan saling terintegrasi untuk mendukung kehidupan organisme tersebut. Walaupun demikian, organisme eukariot multiseluler juga memiliki kerugian karena dengan ukuran yang cukup besar ini, maka organisme ini lebih banyak membutuhkan sumber daya dan informasi untuk bisa berkoordinasi. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Fotosintesis merupakan salah satu metabolisme pada tumbuhan yang akan mengubah air dan karbon dioksida untuk kemudian menghasilkan gula dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Kalau dilihat organisasi tumbuhan, terutama pada saat berada pada stadium vegetatif, maka tumbuhan ini akan terbagi menjadi beberapa organ, ya, di mana organ-organ ini kemudian membentuk sistem, yaitu sistem pucuk dan sistem akar. Sistem pucuk ini adalah suatu sistem yang tersusun atas beragam organ yang berada di atas permukaan tanah atau di atas permukaan substrat. Sementara sistem akar ini adalah keseluruhan organ yang berada di bawah tanah. Setiap organ tersusun atas jaringan, dan pada tumbuhan ada 3 sistem jaringan, yaitu sistem jaringan dasar, sistem jaringan dermal, dan sistem jaringan pembuluh. Nah, sistem jaringan ini ada pada keseluruhan organ tumbuhan. Jaringan ini adalah merupakan sekelompok sel yang umumnya memiliki struktur dan fungsi yang sama. Tapi kalau pada tumbuhan ada karakter yang lain di mana ada jaringan pada tumbuhan yang sifatnya atau tipenya merupakan jaringan kompleks yang tersusun atas berbagai tipe sel tetapi akan mendukung satu fungsi yang sama. Keseluruhan sel
yang kemudian membangun jaringan dan jaringan membangun organ dihasilkan dari meristem. Jadi meristem ini adalah merupakan sumber semua sel, semua jaringan, dan semua organ yang ada pada tumbuhan. Sistem organ pada tumbuhan seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya terdiri dari sistem akar, yaitu sistem organ yang berada di bawah permukaan tanah, dan sistem pucuk yang berada di atas permukaan tanah. Yang termasuk ke dalam sistem pucuk ini termasuk ada daun, kemudian juga ada organ-organ reproduksi. Sistem organ pada tumbuhan tersusun atas berbagai macam organ, dan organ sendiri didefinisikan sebagai struktur yang mengandung berbagai jaringan dan akan membentuk satu atau lebih fungsi tertentu. Pada tumbuhan, organ ini tersusun dari organ vegetatif yang terdiri dari akar, batang dan daun, dan juga ada organ reproduktif, termasuk di dalamnya adalah bunga, buah, dan juga biji. Sel dan jaringan yang ada pada tumbuhan, kita bisa melihat bahwa tumbuhan memiliki level organisasi biologis yang hampir serupa dengan hewan. Jadi pada tumbuhan ini kita bisa mendapatkan adanya jaringan, dan jaringan ini kemudian membentuk organ. Nah, jaringan ini adalah sekumpulan sel yang terspesialisasi dan akan mendukung fungsi tertentu. Dan organ adalah struktur yang tersusun dari berbagai macam jaringan. Pada tumbuhan ada sedikit perbedaan dengan hewan, karena kalau pada tumbuhan jaringan ini bisa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada jaringan sederhana, di mana jaringan sederhana ini adalah sekelompok sel yang tersusun atas satu tipe sel yang memiliki struktur serta fungsi yang sama. Dan pada tumbuhan ada lagi jaringan yang disebut sebagai jaringan kompleks, yaitu jaringan yang mengandung berbagai tipe sel. Sistem jaringan pada tumbuhan tersusun atas satu atau lebih jaringan yang terorganisasi untuk mendukung satu unit fungsional yang sama. Sistem jaringan pada tumbuhan terdiri dari sistem jaringan dermal. Ini akan membentuk suatu lapisan pelindung yang berada di bagian terluar dari organ tumbuhan. Kemudian ada jaringan dasar yang fungsinya adalah sebagai pengisi atau akan mengisi bagian dalam dari organ yang ada pada tumbuhan. Dan kemudian ada jaringan pembuluh yang berfungsi untuk sistem transport. Jadi jaringan pembuluh ini merupakan suatu jaringan yang kemudian akan mentransportasikan air dan mineral, juga nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan.